Bilal bin Rabah, nama yang begitu harum dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya seorang sahabat Nabi, tetapi juga muazin pertama yang mengumandangkan azan dengan suara merdu dan penuh keimanan. Suaranya menggema di setiap sudut Madinah, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya, dan menjadi penanda tegaknya kalimat tauhid di muka bumi. Namun sebelum mencapai kemuliaan itu, jalan hidup Bilal penuh penderitaan. Ia berasal dari Habsyah, seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Saat Islam datang, ia termasuk golongan pertama yang beriman. Karena imannya, Bilal disiksa dengan kejam. Tubuhnya diseret di padang pasir yang panas, dadanya ditindih batu besar. Tapi dari lisannya hanya keluar satu kata penuh keteguhan. Ahad. Ahad. Allah yang Maha Esa. Siksaan tidak membuatnya goyah. Sampai akhirnya Abu Bakar Asy-Syiddiq membebaskannya, dan sejak itu Bilal menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hijrah ke Madinah, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Suaranya menggetarkan, bukan hanya karena indah, tetapi karena setiap lafaznya lahir dari iman yang murni. Ketika ia mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kaum muslimin merasa seolah Nabi hadir bersama mereka. Madinah pun hidup dengan lantunan azan Bilal yang menenangkan jiwa dan membangkitkan semangat iman. Namun, segalanya berubah ketika Rasulullah wafat. Duka menyelimuti umat Islam, dan bagi Bilal, kehilangan itu bagaikan merenggut separuh jiwanya. Ia merasa tidak sanggup lagi mengumandangkan azan. Baginya, azan tanpa Nabi sama dengan luka yang tak terobati. Setiap kali lidahnya menyebut nama Muhammad, air mata tumpah, dada terasa sesak. Dengan hati hancur, Bilal pun menemui Abu Bakar Asy-Syiddiq, khalifah pertama pengganti Rasulullah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai Abu Bakar, aku tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Izinkan aku berhenti." Abu Bakar menatapnya penuh pengertian, lalu mengizinkan. Sejak itu, Madinah kehilangan suara emas yang dulu selalu membangkitkan kerinduan pada Rasulullah. Bilal pun meninggalkan kota itu, menuju Syam, hidup dalam kesunyian dan kerinduan. Meski waktu terus berjalan, rindu kaum muslimin terhadap suara Bilal tak pernah padam. Umar bin Khattab yang suatu ketika datang ke Syam mencoba membujuk Bilal agar kembali ke Madinah dan mengumandangkan azan sekali saja. Namun Bilal masih menolak, hatinya belum siap. Luka karena kehilangan Rasulullah masih terlalu dalam. Sampai pada suatu malam yang sunyi, Bilal bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Rasulullah dengan wajah penuh cahaya. Dengan penuh kasih sayang, Nabi berkata kepadanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku?" Kalimat itu menusuk kalbu, membangunkan kerinduan yang selama ini ia pendam. Bilal terisak dalam mimpinya, dan ketika terjaga, hatinya mantap. Ia harus kembali ke Madinah. Ia harus menjawab panggilan cinta dari kekasih Allah itu. Bilal pun melakukan perjalanan panjang menuju Madinah. Sesampainya di sana, ia langsung menuju makam Rasulullah. Di hadapan pusara beliau, Bilal menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi tanah, seolah kerinduan yang terpendam selama ini pecah tak terbendung. Di sana pula ia bertemu dengan Hasan dan Husain, cucu Rasulullah yang masih belia. Dengan polos dan penuh harap, keduanya berkata, "Paman, azanlah sekali saja untuk kami. Kami ingin mendengar suara azanmu agar kami mengenang kakek." Permintaan itu membuat hati Bilal luluh. Ia tak kuasa menolak permintaan cucu-cucu yang begitu dicintai Rasulullah. Maka naiklah Bilal ke tempat azan. Suasana Madinah mendadak hening, seakan seluruh kota menanti suara yang telah lama hilang. Dengan penuh getaran, Bilal mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya merambat ke setiap penjuru kota, membangkitkan kenangan lama. Orang-orang yang mendengar terhenti dari aktivitasnya. Hati mereka bergetar, mata mereka basah. Ketika Bilal melanjutkan, "Asyhadu an la ilaha illallah," Madinah benar-benar tenggelam dalam keheningan. Lalu tibalah ia pada lafaz yang paling berat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lidahnya bergetar, suaranya pecah, dan tangis pun pecah. Bilal tak sanggup melanjutkan. Tangisnya terdengar ke seluruh penjuru kota.
Dan seketika itu juga seluruh penduduk Madinah ikut menangis. Tangisan kerinduan, tangisan cinta, tangisan kehilangan. Hari itu, Madinah seperti kembali ke masa lalu. Seolah Rasulullah masih hidup, seolah suara azan Bilal membawa mereka ke masa-masa penuh cahaya bersama Nabi. Tapi sekaligus, azan itu menjadi penanda perpisahan yang menyayat hati. Azan itu adalah azan terakhir Bilal bin Rabah. Setelah itu, ia tidak pernah lagi mengumandangkan azan di Madinah. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya di bibir, tapi harus berakar di dalam hati, melahirkan kerinduan yang tak pernah padam. Bahwa kesetiaan dan keikhlasan adalah bukti nyata dari iman yang kuat, dan bahwa suara azan bukan sekedar panggilan salat, tetapi gema keimanan yang bisa membangkitkan jiwa seluruh umat. Bilal bin Rabah adalah teladan keteguhan, kesetiaan dan cinta yang tulus kepada Rasulullah. Kisah azan terakhirnya akan terus dikenang sepanjang masa, sebagai bukti bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Semoga kerinduan Bilal menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencintai Rasulullah, meneladani sunnahnya, dan berharap bisa bertemu dengannya kelak di surga.